Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Arianti Jurahmat dengan NIM 2023790066 dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas tentang konsolidasi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Mekanika Tanah 2. Untuk menghitung koefisien konsolidasi, di sini saya menggunakan dua metode, yaitu metode Casagrande dan metode Taylor. Metode Casagrande pada tahun 1940 melakukan pencarian metode dalam menentukan koefisien konsolidasi. Metode Casagrande adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam menentukan koefisien konsolidasi. Metode Casagrande menggunakan waktu dalam logaritma. Metode ini dapat membaca pada saat hari pertama pengujian konsolidasi, di mana sudah didapatkan grafik dari konsolidasi primer. Konsolidasi yang terjadi adalah 100%. Metode ini menggunakan rumus persamaan CV sama dengan 0,197 HT pangkat 2 per T50. Metode Taylor 1948 digunakan dalam menentukan koefisien konsolidasi dengan bentuk akar waktu. Metode Taylor sering digunakan dalam perhitungan koefisien dalam koefisien konsolidasi primer. Konsolidasi primer yang terjadi kurang lebih 90%. Metode ini menghasilkan grafik hubung antara penurunan dengan koefisien waktu. Scott 1969 mengatakan bahwa metode ini tidak cocok digunakan karena pengujian pada laboratorium komersial akan membutuhkan waktu yang lama. Menurut Lambe 1969, metode Taylor mendapat hasil yang lebih besar daripada metode Casagrande dalam menentukan koefisien konsolidasi. Perbedaan antara Casagrande dan Taylor, rumusnya pada Taylor dapat dilihat pada persamaan CV sama dengan 0,848 H pangkat 2 per T90. Di sini saya akan membahas contoh soal. Pada uji konsolidasi dilakukan penambahan tekanan dari 50 kN per meter persegi menjadi 100 kN per meter persegi. Dari hasil pengujian diperoleh data hubungan waktu dan penurunan tebal. Contoh tanah seperti yang ditunjukkan dalam tabel C7.3. Hitunglah koefisien konsolidasi atau CV menggunakan yang pertama metode Taylor dan yang kedua metode Casagrande. Metode Taylor menggunakan hubungan antara akar waktu dan perubahan tinggi sampel atau delta H untuk menentukan T90 dari grafik yang diperoleh pada gambar C73A. Diketahui bahwa akar waktunya sama dengan 2,6 menit, yaitu T90 sama dengan 2,6 pangkat 2 yang menghasilkan 6,76 menit. Dengan rumus CV sama dengan T dikali H pangkat 2 per T90, di mana untuk 90% konsolidasi, maka dihasilkan TV-nya sama dengan 0,848 dan tinggi rata-rata contoh tanah yaitu H sama dengan 1,9202 ditambah 1,8123 per 2 menghasilkan hanya sama dengan 1,8663 cm. Karena uji konsolidasi dilakukan dengan drainasi dua arah, maka HD-nya sama dengan H per 2. Maka 1,8663 dibagi 2 sama dengan 0,9331 cm, sehingga CV sama dengan 0,848 dikali 0,9331 cm pangkat 2 per 6,76 dikali
CV sama dengan 0,848 dikali 0,8707 per 405,6. CV sama dengan 18 dikali 20. 18 CV sama dengan 18,20 dikali 10 pangkat min 4. Untuk metode Casagrande menggunakan grafik hubungan antara log waktu atau log T dan penurunan tebal contoh tanah. Dari prosedur yang dilakukan pada gambar C73.B diperoleh T50-nya itu sama dengan 1,7 menit dengan rumus JV sama dengan TV kali H pangkat 2 per T50, di mana untuk 50% adalah konsolidasi, maka TV-nya sama dengan 0,197, maka CV sama dengan 0,197 dikali 0,9331 pangkat 2 per 1,7 dikali 60, sehingga menghasilkan CV-nya itu 0,197 dikali 0,8707 per 102, sehingga menghasilkan nilai akhir yaitu 17 dikali 10 pangkat min 4 cm per detik. Berdasarkan kedua metode yang digunakan, diperoleh hasil metode Taylor CV sama dengan 18,20 dikali 10 pangkat min 4 cm persegi per detik, dan metode Casagrande dihasilkan CV-nya yaitu 17 dikali 10 pangkat min 4 cm persegi per detik. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua metode memberikan nilai yang mendekati, dengan perbedaan kecil akibat pendekatan yang berbeda dalam analisis data. Sekian presentasi saya tentang metode Casagrande dan metode Taylor. Terima kasih.